Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Cahyaningsih dengan NIM 2020 017056. Di sini saya akan mempresentasikan isi hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Kemajuan Teknologi E-commerce dan Pemahaman Marketplace terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Latar belakang era industri 4.0 ini, perkembangan manusia mengalami perubahan yang signifikan. Teknologi Internet of Things, Artificial Intelligence AI, teknologi percetakan 3D, teknologi Big Data, dan teknologi robot dan sensor membuat manusia. Interaksi sosial membuat kita dapat menjangkau dunia secara keseluruhan. Dunia saat ini bergerak lebih cepat daripada sebelumnya, berusaha mengubah pola pikir manusia dengan cara mereka berhubungan dengan orang lain. Hal ini akan mengganggu berbagai aktivitas manusia di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Pengaruh revolusi industri 4.0 pada ekonomi dapat dilihat dari kemudahan yang ditawarkan oleh sistem teknologi di bidang dagang dan jasa. Orang dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja melalui internet dan elektronik yang menghasilkan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan infrastruktur informasi baru. Internet memiliki banyak keuntungan bagi pelanggan dan organisasi seperti kenyamanan, kecepatan akses 24 jam sehari, efisiensi pilihan ruang dan opsi tanpa batas, personalisasi, dan potensi sumber informasi dan teknologi. Internet melakukan perubahan besar, menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai digital marketing, mulai dari transaksi keuangan hingga jenis transaksi lainnya yang mendorong perusahaan lain untuk berpartisipasi, mulai dari lembaga keuangan hingga manufaktur, retail, jasmani, dan tambahan. Muncul aplikasi tambahan yang mencakup perdagangan saham dan sistem reservasi perjalanan. Sistem ini disebut sebagai aplikasi telekomunikasi. Awal tahun 1990-an, bisnis online mulai berkembang pesat dengan jutaan pelanggan, menghasilkan istilah baru yang dikenal sebagai e-commerce. Perkembangan jaringan protokol dan software adalah salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan cepat bisnis online, dan tentu saja faktor paling penting adalah meningkatnya persaingan dan berbagai tekanan bisnis, menciptakan peluang yang bergantung pada perspektif pemain. Sebagian besar orang Indonesia berpikir untuk bekerja dengan orang lain daripada membangun lapangan pekerjaan sendiri. Jadi harus ada perubahan pikiran dalam masyarakat untuk membangun jiwa kemandirian. Cara untuk mengubah pikiran ini adalah dengan menumbuhkan jiwa wirausaha dalam masyarakat. Memiliki jiwa wirausaha dalam masyarakat Indonesia diharapkan akan terbentuk jiwa pemimpin yang fokus pada tugas sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai. Selalu meningkatkan diri dan memperhatikan perkembangan zaman, kreatif, berani mengambil resiko, dan membentuk masyarakat yang percaya akan kemampuannya sehingga dapat mengembangkan kemampuannya. Kegiatan berwirausaha pada kaum muda dalam beberapa tahun terakhir semakin populer. Selain itu, dengan banyaknya seminar motivasi, membaca buku, dan berita terkait keberhasilan peserta ekonomi mendorong mereka terjun ke dunia bisnis. Menurut Aprintasari tahun 2020, minimnya minat berwirausaha di kalangan mahasiswa menjadi kabar menarik, mengingat secara statistik Indonesia masih minim wirausaha. Idealnya jumlah pengusaha minimal 2% dari total populasi. Kenyataannya jumlah wirausahawan di Indonesia hanya 0,18% dari total penduduk. Masih jauh tertinggal dari negara lain. Diharapkan tumbuhnya minat berwirausaha di kalangan mahasiswa menurut Rani et al. Tahun 2020. Selain itu, diharapkan dengan munculnya semangat wirausaha dalam masyarakat akan tercipta lingkungan masyarakat yang dapat mendorong masyarakatnya untuk menjadi wirausahawan. Diharapkan bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan situasi secara cepat sehingga dapat bertahan dan berkembang.
Jika setiap orang di Indonesia memiliki kemampuan untuk berwirausaha, diharapkan semua masalah kesejahteraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perekonomian, dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang pertama, apakah pemahaman kemajuan teknologi e-commerce berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa? Yang kedua, apakah pemahaman marketplace berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa? Tujuan penelitian yang pertama untuk menguji pemahaman kemajuan teknologi e-commerce terhadap minat berwirausaha mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang kedua, untuk menguji pemahaman marketplace terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Untuk kajian teori yang pertama, menggunakan agensi teori. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, ada Theory of Planet Behavior. Pengembangan hipotesis. Pertama, pemahaman kemajuan teknologi e-commerce berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Yang kedua, pemahaman marketplace berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Definisi operasional dan indikator variabel penelitian. Definisi operasional yang pertama, pemahaman e-commerce merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi yang dipelajari menjadi satu gambar yang utuh di otak kita. Bisa juga diartikan bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi yang lain yang sudah tersimpan di otak kita sebelumnya dalam database menurut Widyaswara tahun 2017. Untuk indikator variabel penelitian pada pemahaman e-commerce, yang pertama ada kemudahan akses. Yang kedua, sistem dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, kualitas sistem memberikan informasi. Kemudian definisi operasional untuk pemahaman marketplace adalah kemampuan pemakaian data elektronik secara perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, harga sebuah ide, distribusi barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang sesuai dengan tujuan menurut Strauss 2018. Untuk indikator variabel penelitian pada pemahaman marketplace, yang pertama ada kemudahan transaksi, kedua pemakaian data elektronik, yang ketiga respon sistem yang cepat. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel penelitian. Populasi yakni mahasiswa program studi akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan sampel penelitian sebanyak 140 responden. Kemudian teknik pengambilan sampel menggunakan non-probabilitas yakni convenience sampling, di mana convenience sampling memudahkan untuk dijangkau sesuai dengan keinginan peneliti. Kemudian sumber dan metode pengumpulan data. Data dicari dari responden melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa program studi akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, dan terdapat 140 responden yang mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kemudian teknik analisis data, yang pertama ada analisis deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga analisis regresi sederhana, keempat pengujian hipotesis. Selanjutnya untuk hasil penelitian, pertama uji normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,072. Hasil ini menunjukkan bahwa SIG2 Thailand lebih besar dari 5% atau 0,05. Dengan demikian data berdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas. Nilai VIF kurang dari 10 atau 0,1. Hasil menunjukkan bahwa model regresi ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.
Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Setiap variabel tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas dengan nilai signifikan seluruh variabel di atas 0,05. Kemudian uji autokorelasi. Nilai DW sebesar 1,874, nilai DW di antara -2 dan +2. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi atau terbebas dari autokorelasi. Uji hipotesis. Untuk variabel pertama, pemahaman e-commerce. Hipotesisnya pemahaman kemajuan teknologi e-commerce berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hasil T sebesar 3,184, signya 0,002. Keterangannya berpengaruh positif, keputusan hipotesis terdukung. Variabel pemahaman marketplace. Hipotesisnya pemahaman marketplace berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hasil T sebesar 4,022, signya 0,000. Keterangan berpengaruh positif, keputusan hipotesisnya terdukung. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa pertama, pemahaman e-commerce berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang kedua, pemahaman marketplace berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, peneliti hanya membatasi penelitian pada pemahaman kemajuan teknologi e-commerce dan pemahaman marketplace serta belum memutuskan variabel lain untuk diteliti. Yang kedua, peneliti hanya membatasi sampel penelitian pada mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang masih aktif. Selanjutnya saran. Yang pertama, diharapkan bahwa penelitian selanjutnya dapat memperluas penyebaran kuesioner dan melebihi jumlah sampel yang digunakan peneliti untuk lebih memberikan gambaran yang lebih akurat tentang populasi. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti faktor motivasi, lingkungan kerja, faktor pendapatan, dan pendidikan kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.